khalaqaz zakara wal unsa wa ja'alna bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum azwaja al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juara sekali takdir pagi ini di waktu duha yang penuh barokah dan istijabah doa. Berdoalah bagi yang masih sendiri, karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Menghina Allah itu tidak harus menista ayat seperti Ahok. Yakin tidak dapat jodoh juga udah menghina Allah. Cuman persoalannya dimistiskan, dirahasiakan, dimisteriuskan jodoh kita siapa. Maka berdoalah, ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali dengan aku. Kalau memang negreg ya, dia bukan jodohku, ya Allah, biarkan dia tidak mengerti aku, tapi aku akan merayumu untuk dia jadi jodohku. Ya, dan ini faktanya. Saya waktu itu berapa lama Bu bertemu Bu? 2 bulan langsung menikah. Jadi nggak kenal pacaran, 2 bulan langsung menikah, dan komitmennya nikahi aku atau tinggalkan kata Teh Ani ya. Mending menikahi, terus langsung punya anak. Kalaupun ada masalah kan keiket kok anak, dan kita tidak lama punya anak Bu ya. Iya, iya. Cuman persoalannya di tema pranikah ini, life is never flat. Tidak seperti apa yang kalian pikirkan, karena hidup tidak seperti apa yang dipikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Saya punya kisah klasik, kenapa saya mempertahankan dia, syahdan terkisahkan. Jadi jangan pikir menikah itu indah. Fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Bisa saling menguatkan, saling melengkapi itu dengan ketakwaan. Maka tadi saya buka hamdalahnya spesial untuk tokoh hari ini. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakara wal unsa. Bersyukurlah kepada Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tabiatan satta, yang tabiatnya berbeda, kerjaannya nangis. Ya seserian. Tabiatan satta. Fadhala ba'dahum, bisa bersatu, bersenyawa kalau ada ketakwaan yang sama. Jadi saya punya kisah, kita buka-bukaan aja. Kita nggak lama pacaran dan memang tidak pacaran, 2 bulan ketemu. Februari. Masih ingat ya. Tanggal berapa itu? Aku pulang ngaji, ngajar dari dulu rumah ke rumah. Dia pulang kerja di sebuah mall dulu. Ketemu di angkot Bu ya. Nanya jam berapa, nggak dijual. Jutek banget. Dan kalau jutek tuh nang tangan. Rambut saya juga lagi segini, Pak Belit yang andirip lah namanya. Dan lagi, Bu kesan pertama ketemu dulu gimana? Jadi ulah ningali sosoknya. Kesan pertama ngelihatnya ya gitu ya, apa? Caludi. Tapi buat apa beli botolnya? Ini biangnya ya. Rambut panjang, ya nggak Kan kelihatan. cinta mah datang dari pandangan pertama. Terus? Nggak kelihatan dia sebagai ustaz pulang ngaji atau gimana, karena setelannya yang cowboy gitu. Dulu saya sama orang Arab satu, sama orang Ambon satu. Saya mewakili Indonesia ya. Indonesia banget dengan caludihnya ya. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya biasa, waktu itu kan belum ada begitu banyak HP, hanya tukeran nomor telepon rumah gitu. Tah, usahana gitu tukeran nomor telepon. Ilmu tah. Jadi ngajodoh terus naon deui? Ya akhirnya kenal. Tadinya enggak sih, nggak mau karena dia. Tadinya nggak mau ya, catet ya. Tadinya nggak mau. Karena aku ngeceng sama temennya yang cakep gitu ya. Ada temennya orang Arab. Bener. Kalau dilihat dari fisik itu ngelihatnya yang cakep dia ke temennya, tapi kok yang ngegaet dia gitu kan. Nah ini aslina, nu baik dia. Jadi nggak usah cakep, yang penting baik. Ini pranikah ya. Potensi baiknya dikembangin terus. Karena yang dianggap sama kita baik belum tentu sama Allah itu baik. Karena yang baru jujur ternyata waktu pertama nembak teman saya.
Tapi batuna kena ka saya. Terus gimana Bu? Ya akhirnya terjatuh di hati. Aku tanya nama. Kenapa bogoh ke aku saat itu? Ya. Tentunya ada alasan dong ya. Kan tadi caludi seperti penjahat pika sebelen, memang pika sebelen mah epi emang pika sebelennya. Pada intinya apa ya? Nggak ngelihat dari segi materi, fisik atau gimana, karena waktu itu lagi gersang ya, kita kerja di mall gitu yang hirup pikuknya anak-anak toko gitu, gimana pas ngelihat sosok seorang FV gitu ya, yang dengan caludinya itu ternyata di dalamnya ada yang bikin teteh menenangkan hati gitu. Naon eta teh da teu nyaho. Pada intinya sih teteh ngelihat agamanya. Ada agamanya. Jadi maka kata Nabi, fadfar bidat din, bukan physically cantik, ganteng, kaya atau apapun, memang itu penting, nggak pakai dalil juga, insting nyari sendiri. Nanti juga ngikutin soal rezeki. Terus tanjakannya dari dia cuma satu, sok kalau serius mah datangi aja ayahku. Iya. Gua kan the real man. Oh itu syaratnya, nggak saya mau kunci Inggris. Aslinya ceritakan Bu. Iya emang benar. Kita nggak langsung disetujui saat itu. Ceritakan Bu. Lukaliku laki-laki yang laku-laku ya. Karena ya itulah kadang kita udah ini orang tua juga yang jadi spontan sekali waktu itu. Nggak disetujui atau gimana, tapi tetap karena kita udah yakin dengan pilihan kita, ya alhamdulillah orang tua juga ngikutin kalau dan emang bukan duit, kita ya? Kalau kita benar-benar membuktikan bahwa kita bisa gitu. Walaupun ujiannya juga ada. Ujiannya ya, kalau ujian sih pasti ada. Dan saya menikah tidak disaksikan orang tua, diwalikan oleh kakak ya waktu itu. Iya, jadi never flat, nggak lurus. Makanya saya bikin quotes. Kenapa saya tanya beliau langsung, seperti saya MC-nya nggak apa-apa, yang penting hikmahnya kebuka. Jadi gini, kata Rasulullah, kalau pengen tahu kualitas seorang, khususnya suami, jangan tanya yang lain, tanya istrinya. Karena dia yang paling tahu detail, kepo, keep a knowing vertical object tentang suaminya. Jadi saya tanyain ke beliau, biar nggak ada kebohongan dalam seminar kita ini. Dan saat itu kita nggak disetujui Teh Ani yang datang ke Bandung naik motor Satria ya. Iya. Waktu itu pakai jin, opatan, seserahan. Aku yang didatangi, emang gue cowok mau ngapa ya? Itu versi on the spot. Perjuangan. Untuk sampai dan kami nggak nyangka waktu itu kami menikah, kaget aja. Ketemu sebentar, lalu tiba-tiba malamnya menikah. Pas masuk kamar berdua ge, asa teu paruguh ya. Jadi sahak. Ya, karena nggak direncanakan nikah gitu. Karena Allah udah maksa kita jodoh mungkin ya. Lamani alima atau ita. Makanya betul tadi kata MC. Kalau sudah waktunya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Sing sabar, kayak ku sabar mah kesel. Terus apalagi Bu, tanjakan waktu ini pranikah ya? Tanjakan apa lagi waktu itu? Kita nggak diakui anak ya? Nggak diakui anak. Pulang ke rumah juga diusir. Udah hamil gede juga masih tetap diusir karena ternyata baru kepikirnya sekarang, karena walau bagaimanapun orang tua itu bukannya benci sih sebenarnya mah, ke artinya teh sekarang gitu ya teh saking nyaahnya mungkin ke anaknya, takut sengsara, takut susah atau gimana, itu logik ya kalau orang tua. Karena yang penting kitanya harus meyakinkan bahwa kita tidak akan mengecewakan orang tua gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah Bapak pas lahir anak baru mengakui kita sebagai suami istri gitu. Ini sengaja diceritain aslina, kenapa? Jangan pikir hidup ini lurus, mudah, enak. Berdoa saja Allah mayasir wa tu'asir. Ketika diuji di awal, nikmati aja. Ketika frustasi, lawanku prestasi. Ternyata di antara para menantu, saya lah yang paling famous di keluarga sekarang. Karena perjuangannya awalnya sulit, kalau yang lain mudah, justru bahaya. Nah ini saya punya kisah yang saya nggak bisa lupakan sama beliau ini. Mudah-mudahan abadi sampai akhirat ya. Satu ketika menjalani pernikahan, hamilnya, baru anak lahir, baru diakui anak sama mertua. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah. Dan bapak sudah wafat sekarang. Dan wafatnya mau ngaji, syahid insya Allah. Kita ngontrak Bu ya? Iya. Tidak langsung punya rumah, ngontrak.
dalam keadaan hamil anak pertama, saya nggak jadi seperti ini waktu itu. Saya segala usaha dicoba. Dagang bala-bala ya Bu ya. Dagang lotek di pinggir susukan. Saya dagang oli, ngambilin oli-oli bekas dari ganti oli. Malam takbiran saya ingat tuh. Makanya kalau ada masalah teh ingat gerabu kisah ini. Subhanallah, Allah berikan takdir lain dan ini ujian. Waktu itu saya dagang ngambil oli malam takbiran, orang udah pulang kampung. Saya ngojek, saya nyari oli, dapat uang berapa Bu waktu itu? 20.000. 20.000 cuma kebeli satu potong baju dan kami bahagia. Makanya kalau ada masalah, penting ada sejarah seperti ini yang mengingatkan dan menguatkan kami. Bu, sing sabar, ingat dulu nggak? Rumah kita ngontrak, pengen baju aja nunggu ayah laku oli. Jangan lihat hari ini. Dan itu yang mengingat kami. Tapi gelombang semakin besar dan jujur aja, kami pernah bercerai. Kami pernah menikah dulu dengan yang lain. Tapi ya itu, tadi MC bilang, kalau Allah sudah menakdirkan lamani alima atahita, wala mu'tiya lima manata. Episodenya juara. Kami bersatu disebabkan ada mukjizat dalam hidup yang namanya salat. Saya ngeduda 4 tahun. Saya ingat anak nggak punya duit, beliau sudah menikah lagi. Saya selesaikan semuanya masalah dengan Allah, tiba-tiba salat belum beres, kerinduan itu dijawab dengan cari ngogok. Beliau mau ke Taiwan saat itu mau bekerja Bu ya. Tapi ya sudah, everything is miracle. Senyumi aja. Tanda seorang yang dewasa itu mampu mensenyumi masa lalunya karena paham ya. Mampu mensenyumi masa lalunya karena paham. Maka bukan cantik lagi, tapi kasih sayang yang disebut mawadah, warahmah, sakinah. Tinggal yang harus menguatkan selama menikah tuh saling percaya nggak? Kalau udah ada jealousy boleh jealous, tapi nggak boleh tenggelam jalan jealous. Itu yang kemudian menjadi retak sebuah hubungan rumah tangga. Itu next chapter berikutnya. Sekarang bicara pranikah. Jadi persiapan mental apa Bu yang dipersiapkan untuk menghadapi ayah kemudian? Karena kita kan nggak pacaran, tiba-tiba karakter berbeda, sering ada ribut. Tapi bekal ibu waktu itu apa? Siap menghadapi seorang Epi dan mendampingi dia sampai hari ini. Ya, alhamdulillah, karena kita untuk menjalani pernikahan itu kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Terutama buat ibu-ibu, teteh-teteh ya. Kita jangan ngelihat dari cakepnya atau dari materinya, yang penting dia tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab 2 kata. Cari cowok yang tanggung jawab. Yang dan lebay, sama gitu. Orang. Terus apa lagi Bu? Dan yakin karena kunci rumah tangga itu saling percaya ya, saling percaya, saling menguatkan juga kita berdoa yang saling berdoa percaya, sama saling Allah, menguatkan, saling mendoakan. saling Titipkan mendoakan. ke Allah. Karena kita bukan punya kita ya, suami kita juga bukan punya kita juga bukan Jadi punya kalau ada kita serahkan sama sama istri, Allah sama aja. suami, titipin aja. Walaupun ujian tuh tetap ada gitu, ujian tetap ada. Yang penting kita bisa mengatasi ujian tersebut. Nggak dipandang kita ini gimana, nggak ada masalah. Udah masalah mah sampai saat ini juga pasti ada gitu. Itu aja. Ya, tepuk tangan dulu. Kayaknya teman-teman di sini pada terenyuh mungkin ya dan ceritanya atau tersepona mungkin ya. Serius Ya. sekali Teh Hania. Iya, serius banget. Subhanallah. Iya. Teteh Mulai ada masuk-masuk gimana? Udah ada? Yang masuk ke hati tataannya gimana? Iya. Masih belum ternyata ya. Iya, Teteh sebenarnya ini usia pernikahannya sudah berapa tahun sih dengan Ustaz Effendi? Udah mau menginjak 15. Oh, udah menginjak 15. Saya nggak berani jawab karena kan perempuan yang ahli sejarah. Sampai saya nggak tahu ulang tahun anak-anak Germatara ulang tahun pernikahan Germatara ulang tahun. Jadi kalau nanyain data ke perempuan, ke istri. Udah mau 15 tahun. Selama 15 tahun itu kira-kira ada momen yang sampai sekarang masih teringat gak gitu? Satu momen yang benar-benar teringat kebersamaannya bagaimana Teteh dan Pak Ustadz Effendi
terkait dengan ya pernikahan yang bergejolak sana, bukan bergejolak, maksudnya ya banyak hambatan gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling ingat, momen yang paling sampai sekarang masih mungkin bukan dirayakan ya, mungkin yang tidak bisa dilupakan ya, kan ya, yang selalu gitu teringat setiap waktu teringat, oh ini momennya gitu. Yang tadi diinin sama Yang tadi aja yang kadang kalau kita bertengkar suka dipeluk. Sini Gra, ingat nggak satu kisah ketika kita butuh pulang saatnya mudik. Kamu lagi hamil, aku nggak punya duit. Ingat nggak waktu itu? Aku antar kamu jam 11 malam ke alun-alun nyari baju untuk ngebahagiain istri. Dan dia bertahan dan dia paham. Itu yang paling membahagiakan saya. Tapi ketika diuji dengan sukses, dengan segala dimudahkan, ujiannya tino lain deh. Maka perlu ada masalah di keluarga itu untuk perekat. Dan itu momen yang paling, next waktu kita pindah ke Ujung Berung, kita sempat tahajud barengan, terus berteriak, ya Allah kuatkan perjalanan kami. Dan dapat episode seperti hari ini yang kalian lihat, keajaiban. Saya viral, didukung doa orang tua, terus jangan ada dendam lah. Maafkan, seperti Rasulullah saling memaafkan ketika ada masalah di rumah tangganya. Jadi jangan pedit minta maaf dan sering mengucapkan, kalau saya pulang dia udah pada tidur, anak-anak saya masuk kamar lirih, maafkan aku ya, belum jadi suami yang baik, saya cuma 2 jam di rumah. Makanya kemarin juga bonusnya liburan ke Bali 3 hari. Itu berarti tina kata maaf tong egois gitu. Dan kata maaf tuh nggak pakai kuota, cuman mahal kalau nggak ikhlas. Karena cowok itu kan, Adam itu egois, ada maunya. Kalau Hawa kan hawanya curiga kan. Jadi harus di-match dengan ketakwaan. Makanya saya sering cium keningnya, minta maaf. Dah aku teh ketemu kamu teh lain menang hayang-hayang ting, sudah jodoh aja. Dan cinta mah bakal berkurang, muncul kasih sayang. Jadi selalu neng tong macem-macem. Kamu nggak paham, kalau kamu udah paham, kamu tenang. Maka saya suka bikin kuas. Mungkin kira-kira meresahkan, mangga saya sedekahkan gitu kan. Tapi kan lebar dah kasep merenya. Gitu ya. Dan yang paling berkesan secara jokingnya mah, jadi dia tuh paling tertutup kan orangnya. Ditanya sama adik-adiknya, "Tani, teteh nah harus suka si Abi mah selangian gitu, caludi lain sebagainya." Dia jawabannya yang paling berkesan saat itu yang saya rekam, asup kanu simbuk, ngejawabnya dua huruf, PD. Ini bekal buat orang-orang yang jomblonya agak sedikit mau kadaluarsa ya. Tolong kembalikan self confident kalian, rasa pede kalian. Jangan saya modalnya berkecil pede, hati. saya nggak punya duit. Iya benar. Sampai saya mau ke Garut aja ngejual handphone. Asli nak. Muka pas-pasan tapi pedenya luar biasa. Jadi perlu itu buat laki-laki, pede itu perlu benar. Jangan berkecil hati. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Ya yang penting mah pede ya. Pede Urusan ya. yang lain-lain mah pasti nuturkeun meureun ya. Selain selebihnya mah. Nah, kira-kira kalau pendapat dari Teteh dan Pak Ustadz Evi Effendi kan, wanita dan pria itu pasti memiliki hal-hal yang harus dipersiapkan dan pasti itu berbeda ya. Kalau mungkin cewek ada yang harus dipersiapkan sebelum menuju pernikahan, begitu pula laki-laki ada yang harus dipersiapkan. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dari sekarang sebelum menuju nanti mungkin ke proses pernikahan itu, tapi dari sudut pandang mungkin dari wanita itu seperti apa yang harus dipersiapkan, dan dari laki-laki juga mungkin harus apa yang dipersiapkan gitu. Kalau dari Teteh sendiri ya, berarti perempuan ya, mental. Iya, mental kan harus dipersiapkan dan jangan cengeng. Kalau emang kita mau menuju ke pernikahan, berarti semua tanggung jawab harus ditanggung sama kita berdua. Terutama kalau ada masalah apapun jangan sampai keluarga tahu, terus dikit-dikit bilang ke keluarga itu, keluarga ini enggak, itu udah harus ditanggung kita berdua kips ya. Kalau maksudnya yang sampai mengubarkan orang tua bahwa rumah tangga kita ini harus lagi seperti ini gitu, diusahain tertutup, apalagi kalau masalahnya yang bikin sakit orang tua gitu ya. Itu harus dipersiapkan mental. Yang tadinya di rumahnya enak sama orang tua, hidup serba enak, terus kebetulan pas rumah tangga istilahnya pas-pasan atau gimana gitu ya, yang itu ya kita harus kuat, harus bisa melewati itu semua gitu. Itu aja.
jangan cengeng lah pada intinya. Ya berarti di sini harus terbentuk wanita-wanita strong ya. Iya. Jadi harus jadi cewek-cewek strong, jangan lembek dikit, dimarahin dikit atau misalkan dapat sesuatu musibah langsung nangis, langsung gimana Ya, gitu jadi ya teh. Kalau nangis itu pasti ya, cuma jangan sampai tahu orang tua kita walaupun itu apa ya, sakit sebenarnya sakit masalahnya. Kalau udah menikah tuh bukan selesai masalah, justru awal masalah gitu. Kalau kita tidak bisa membawanya masalah itu kemana gitu. Intinya para wanita di sini ya jangan sampai mempunyai mental cek Sunda nama epesmer. Seutik ngadu, seutik cerik mah wajar lah da wewe gitunya. Intinya jangan sampai permasalahan di rumah tangga itu sampai kepada telinga orang tua kita ya. Jangan epesmer, mental tempe, cap jahe, komo. Itu ya. Ya, kalau dari sudut pandang laki-laki nih, Pak Ustadz gimana kira-kira? Apa yang harus dipersiapkan? Menikah denganmu adalah kerinduanku. Mendampingimu adalah mimpiku. Membawa kamu ke surga adalah tujuanku. Jadi bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Kan tukang maca muka pantau. Jadi berjalan bersamamu dalam terik dan hujan itu namanya problem. Susah senang tong dibawa ke kolot. Kalau mau di sharing, teh ani yang ngadu ke orang tua saya ngadu ke orang tua. Jadi ulah ngagebesan-besan. Saya ngadu ke kolot saya, nantinya jadi buruk pandangan rumah tangga kita di pandangan orang tua. Jadi di subsidi silang ini praktek. Jadi kalau ada masalah dia lari ke orang tua saya. Kalau saya ada masalah sama dia, saya curhat. Makanya mertua itu adalah orang tua. Saya nggak beda-bedain. Satu diumrohkan yang dibarengin kalau bisa mah. Satu dicuci kakinya, mertua juga dicuci kakinya. Karena kita sudah ada dalam lembaga yang namanya rumah tangga, nggak boleh ada perbedaan sikap terhadap orang tua. Mun bisa, tong mawa masalah kakolot, nges mau orang bikin sering nangis mama, timimiti ngandung, nyiram, mengidamkan, melahirkan antara hidup dan mati, menyekolahkan kita, mengkhawatirkan kita tidak dapat jodoh pekerjaan. Setelah dapat jodoh masa harus ditangisi lagi ketika rumah tangganya konflik. Maka ini perlu faktor kedewasaan. Tapi bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kau tak berharap. Ada saya yang harus relax, izinkan aku sendiri. Imun pas saya tong saruana meninggal Tani rada kurang mood diajak bicara, kita pergi aja. Tapi menges kesel di luar, Tani belum ngasih responnya, muka baju joget ding ding. Gitulah. Gitu dan lain sebagainya. Itu masuknya ke chapter setelah menikah. Bagaimana menyikapi menikah itu istiqomah dalam sakinah mawaddah warahmah. Semua berguru tentang menikah itu. Maka kunciannya yang pelajari deh rumah tangga Rasulullah, biarkan dia loading sendiri dan lahir sikap bagaimana dari hasil ilmunya. Jadi kalau pertanyaannya persiapan apa sih yang harus dipersiapkan? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi saya pakai baju hari ini mun teu nyaho tong nyahoanan. Jadi kalau nggak tahu jangan tetahuanan ya. Jadi ilmu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Maka perlu pendidikan pranikah seperti ini teh. Biar apa yang harus dipersiapkan kemudian muncul datanya, ambil, bekalkan ke diri. Pak Aina tadabun nikahnya mau dibawa kemana? Cek armada mah. Mau dibawa kemana? Hubungan kita jangan hanya memiliki raga, tapi tidak memiliki hati. Aku hanya punya ragamu, tapi tidak hatimu. Sadapur, sasumur, sakasur, tapi tesa jalur, hancur. Ya, aduh, Kang Hoer nih sepertinya ya. Kasih Mas, subhanallah kasih ya. Ya. Nah, kira-kira Teteh dan Akang kira-kira ada gak sih ciri-ciri kalau si dia teh jodoh saya gitu? Kira-kira ada gak sih ciri dari pengalaman, atau Bu. Ya, Ibu dari punya pengalaman feeling apa kira-kira dulu? seperti itu. Tiba-tiba menyimpulkan, oh iya jodoh. Iya, kan kadang ada yang pergi dan tak kembali gitu ya, ada yang tetap menetap gitu. Nah, kira-kira yang Udah tetap menetap mulai teh curcol gimana ini mah. cirinya? Feeling itu insting ya. Saya nggak ribet sama Teh Ani dulu, bukan karena gagal move on atau gimana. Ketemu dia juga simple. Saya nggak nyari pacar, saya bilang saat itu. Saya nyari ibu buat anak saya. Dia nanya, emang udah punya anak? Kan nanti ditipin di rahim kamu. Nah,
Habis gitu dia teh mabal besoknya teh. Kerja teh mabal, nelpon. Sempat marah sih malamnya tapi isuk-isukna nuturkeun gitu. Ya udah pastikanlah. Aku mau nikah sama kamu. You want marry me? Ya udah, ke Garut aja. Saya hadapi orang tuanya. Nah ciri-ciri dia jodoh kita nggak riweuh. Dia nggak nentukan harus di gedung mana, harus ada jupa-jupa bakso tahu nggak. Ini kan saya tulis di status IG story saya, hati-hati pranikah jangan kena PMS. Apa itu PMS? Pre Marriage Syndrome. Jadi kadang mau menikah besok tuh gogodana aya. Tiba-tiba si karakter si calon suaminya, si calon mempelainya ini melihat karakter aslinya. Banyak yang curhat ke Ustadz, Ustadz aku seminggu lagi nikah tapi dia memperlihatkan aslinya. Nyasok eta teh ujian ya Allah. Pilih, life is a choice. Tentukan si kamu sekarang. Take me out Indonesia. Dakwah anu sampurna sok. Ya, teh ani lihat akunya nggak baik dulu. Caludi, gondrong, selengean, terus rada sedikit cunihin waktu itu belum syariah ya. Tapi tiba-tiba dia ngambil sikap karena sempurna itu di kekurangannya. Kalau kita udah bisa nerima kekurangannya, saya tahu teh ani jutek. Kalau lihat mimiknya, tapi ada ketulusan. Yang sorry ya, tong GR. Kenapa aku mempertahankan dia? Dia orangnya nggak riweuh. Tapi ada aja kekurangan sama dia bijakan. Ya. Terus ke anak juara pisan. Sorry ya kalau dia setengah main karena udah 2 jam meninggalkan anak-anak saya yang masih bayi. Jadi nanti mohon izin di pertengahan acara ngobrolnya jeung saya we. Cuman emang untuk file black box saha Ustadz Epi perlu data yang asli dan akurat. Siapa seorang Ustadz Epi di rumah. Jadi beliau itu yang saya pertahankan naon? Anak 4 coba. Satu ketika dia nangis. Kenapa Bu nangis? Si Zakira ayah ngujina. Jangan sampai ada kata-kata untuk anak kita anu nyeuna menang ngempleng-ngempleng. Lalu kemarahan muncul dan anak-anak kita jadi berkarakter dari karakter kemarahan ibunya. Saya sok diubah langsung pangku anak saya. Nah, jangan ngegoda mama ya. Mama teh capek. Sekali dia pergi dengan kegiatannya saya ditahan 4 jam di rumah. Maka jangan main-main dengan perempuan. Perempuan adalah pahlawan yang juara untuk setiap pria. Kita merasa paling hebat bisa nyari duit, nyari nafkah itu ti Allah rizkina. Maka sukses seorang laki-laki di luar. Karena juaranya doa seorang istri dan perjuangannya menjaga anak-anak kita. Maka mudah-mudahan Teh Ani panjang umur ya. Disolehakan dan bisa menemani saya sampai ke surga. Ini harapan saya. Saya minta satu, ya Allah berikan bidadari yang bisa menemaniku ke surga. Kelebihan beliau apa coba? Menyentuh anak-anak yang saya nggak sanggup. Anak-anak saya karakternya beda-beda. Tapi semua humble karena di bawah naungan pendidikan yang tidak bisa dengan pendadakan tapi pendudukan. Ngombehan, bangun di tengah malam, menyusui. Masya Allah. Jadi sama nggak ada apa-apanya. Makanya kenapa ada Mother's Day, Hari Ibu. Alasannya luar biasa sekali, banyak sekali. Jangan sakiti hati perempuan. Karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Iya, di balik laki-laki yang hebat tentunya pasti ada perempuan yang hebat juga ya. Seperti itu, seperti Pak Ustadz Effendi bisa seperti ini juga kan mungkin sudah di belakangnya ada Teh Ani ya, behind the scene-nya ada Teh Ani ternyata yang selalu mendukung. Dan mungkin Ustadz Effendi juga tidak langsung bisa seperti sekarang dan harus melalui berbanyak episode yang mungkin menyedihkan. Sabar kali ngontrak rumah ge aslina. Pipina. Aslina sabar kali meuli popoean orok ke leungit wae. Tapi kan beliau sabar memaintain semua aset, semua hasil daripada kerja kita keras kita berdua. Ini fungsi seorang istri yang harus setia. Cuman ya godaan mah ya wae. Pokoknya diuji dengan viralisme ya pasti capek lah. Saya katakan udah jangan kepo. You trust to me. Kalau kamu percaya sama aku, kamu aman. Tapi kalau udah ada curiga sedikit, kamu akan kena sindrom yang lain yaitu kecurigaan. Jadi paranoid. Kamu capek sendiri. Kemarin baru bicara itu. Please percayai aku. Kalaupun aku berkhianat, dosanya ke aku. Tapi kalau ibu berkhianat, aku kebawa dosa. Yang penting jangan ada pengkhianatan. Jadi itu komitmen yang baru kita bangun kemarin-kemarin. Artinya pranikah dan pasca nikah, jangan sampai pranikah jadi prasejarah, lalu kemudian melahirkan prasejahtera gitu ya. Bahaya itu ya. Selanjutnya nih Teh Ani, kira-kira gimana sih caranya Teteh untuk menghadapi, pasti kan setiap pasangan itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya Teh. Kira-kira
ke Teteh menghadapi kekurangan dari Pak Ustadz Devi Effendi seperti apa, dan Pak Ustadz juga dalam menghadapi kekurangan dari Teh Ani seperti apa. Jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa menerima kekurangan dari pasangan kita gitu, seperti itu. Saling melengkapi ya. Sekarang kita tahu apa sih yang kelemahan A di sebelah mana, kita harus ngerti gitu. Jangan sampai memaksakan harus keinginan kita, oh harus gini ya. Kita apa ya, kalau emang dia seperti itu jangan dipaksakan sama kita, oh harus seperti ini gitu. Kita saling apa ya, saling tahu kekurangan apa, kelebihannya apa, ya begitu juga sebaliknya gitu. Mun cek sudalma tong maksakeun diri untuk mengikuti keinginan kita gitu. Terutama perempuan kan banyak apa ya, keinginan bahwa pasangan kita teh harus seperti ini, harus gini kata hati kita gitu, seperti ini. Itu kesananya teteh rasain gitu, memaksakan seperti itu, akhirnya ya capek sendiri, banyak masalah gitu yang tidak terselesaikan. Tapi kalau kita tahu, tapi ini juga perlu proses, teteh juga perlu proses, nggak langsung seperti itu. Tadi namanya kekeh we harus ngikutin keinginan kita bahwa nikah teh kita teh pengen seperti ini, suami teh harus seperti ini, ternyata itu nggak bisa. Karena Jadi kalau sendal mah jangan sisirangan. Jadi sepasang tapi kencah kabeh gitu. Selalu harus berbeda tapi untuk seiring sejalan. Kita beda, nggak bisa. Aku harus jadi Teh Ani harus jadi aku. Yang menyamakan di dalam rumah tangga itu ilmu, hidayah. Itu yang kemudian lahir jadi sakinah, mawadah, warahmah. Maka sampai hari ini kenapa Teh Ani bertahan? Karena akunya sakinah. Aki-aki ngeunah gitu. Saya udah 41 loh. Tapi awet kasep. Ya, mungkin dari teman-teman ada satu orang dulu untuk yang mau mengajukan pertanyaan, kira-kira yang masih bergejolak, saya pengen nanyain ini. Nah, sekarang teman-teman silakan kesempatannya untuk satu orang dulu. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, ada? Ya, yang di hatinya ada. Oh ini, teteh ini ternyata yang pertama. Yang di hatinya ada sedikit keganjalan untuk menata, yang belum tertata karena satu hambatan. Mungkin Kang Wer bisa dipinjamkan mic ke teteh yang pakai kerudung oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina dari UIN. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya agak di luar dari pembahasan. Saya cuma pengen tahu aja pendapat Kang Ustadz Evi Effendi mengenai soal feminisme gitu. Soalnya kan di perempuan gitu, peran perempuan dalam keluarga itu gimana, sedangkan sekarang kan marak banyak ketidakadilan perempuan, terus ya agak apa ya, bentrok gitulah feminisme sama dalam aturan di keluarga, apalagi dalam Islam gitu. Ya gitu aja. Menyikapi feminisme itu harus tahu fungsi fitrah kita sebagai perempuan diciptakan untuk apa. Perempuan itu tugasnya paling ringan loh, taat. Udah selesai. Nah, feminisme ini lalu kemudian melahirkan multiplier effect dan impact karena ilmu, karena sosialita, karena karir yang lebih dari suami. Itu biasanya jadi pengen mimpin. Lahirlah komunitas istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nukuduna kan istighosah, istri goyang arsah. Nah, bagaimana menyikapi feminisme? Harus tahu kodrat, fitrah, insting. Perempuan itu diciptakan untuk apa? Untuk taat. Taat kepada suami. Jangan lalu kemudian terjadi pergeseran nilai. Ingin, betul kata Teh Ani tadi, memaksakan suami ingin jadi seperti kita. Nah ini masalah efek modernisme ya. Lahir sosialita, lahir feminisme. Nya sok aturek feminisme mah ngabeca kayak gitu. Ya, markiran, walaupun ada praktisinya, jangan sampai bergeser nilai. Nah ini pentingnya agama. Maka kembalikan fungsi kita sebagai perempuan diciptakan oleh Allah. Itu di surat An-Nisa. Kenapa ada surat khusus perempuan? Pelajari. Nggak ada surat Ar-Rijal. Kewajiban perempuan itu kesimpulannya satu, taat. Sebenarnya nyeseh ku AA, ngasuh budak ku AA, popoe ku AA. Neng mah cicing, nengan mau AA capek gawean kabeh. Kan gitu.
Nah, nggak boleh menolak, karena kedua setelah Allah, setelah suami bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi suami adalah ibu. Maka jangan jelas ketika seorang suami dekat sama ibunya. Maka saya membandingkan, saya lebih dekat sama ibunya. Nah, kalau ada apa-apa, maka mama betah dengan kita di rumah. Karena kalau ada apa-apa, saya menyikapi mertua, ibunya Teh Ani seperti ibu saya sendiri. Kamu jangan jelas ke ibu kamu sendiri, kamu ke ibu aku. Dan itu pun ibumu gitu loh. Ini harus disepakati, biar terjadi feminisme di keluarga yang merasuk ketatanan rumah tangga. Sehingga anak-anak berkepribadian banyak, karena karakter orang tuanya nggak jelas. Itu. Jadi pendidikan tidak bisa pendadakan, harus pendudukan. Harus ada kesepakatan yang bagaimana lahir sebuah kebijakan yang tidak kebajakan, tapi lahir jadi kebajikan. Berkembang biak tapi tidak dibarengi dengan berkembang baik, nantinya sakit. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Kembali ke Allah. Iya, bagaimana Teh jawabannya ya? Teman-teman silakan berikan aplaus dulu. Mohon izin ya, istri saya sudah 2 jam nih perjalanan OTW Unisba, tapi saya meninggalkan sosok Sakwina Humairo dan Zakira Talita Eviani yang 2 sosok ini rewelnya luar biasa. Ya, Sien Adina digoda, jadi mohon izin kepada pengatur acara, Teh Ani mungkin lebih dulu pulangnya. Ya. Terima kasih udah dilibatkan. Aduh jangan baper ya, aduh jangan baper pemirsa. Subhanallah ya, ini kalau udah halal ini untungnya Teh Ani. Iya. Pada kabita merenya ini teh, kabita. Beres. Wik. Hati-hati Teh. Ya, terima kasih. Nah Teh Hani, sebelum ke pertanyaan lagi, benar buat Teh Hani, iya. Titi DJ. Oh iya, Titi DJ Teteh ya. Omai Rama, Titi Jajangan, salam ke emak. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya Teh Hani, nah Pak Ustadz, biasanya kalau misalkan di kalangan remaja sekarang ini ada 2 istilah sebelum pranikah, antara mereka pacaran, kalau misalkan teu pacaran, teu bobogohan, abi mah teu bobogohan, tapi komitmen cenah. Nah, secara tidak langsung mereka mempersiapkan untuk nikah mereka, pacaran, menjalin hubungan, atau mereka ingin komitmen. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz Effendi mengenai pacaran atau komitmen itu sendiri? Tak kenal maka ta'aruf. Pajauh umum tewawuh, paanggang umum teterang. Mua bogoh mun teu wanoh, mua deudeuh mun teu deukeut, mua cinta mun teu loma. Witing tresno jalaran soko kuliner. Tong riweuh, Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Dan ini katakan, ketemu saya itu nggak lama. Komitmen itu menikah, bukan pacaran. Nikahi aku atau tinggalkan. Jangan sering menyatakan tanpa berkemampuan untuk menyatukan. Sering menanggalkan, menjanjikan tanggal, tapi lalu meninggalkan, itu menyakitkan seperti Anda. Karena sering menanggalkan tapi tanpa mampu menunggalkan, sering menyatakan tapi tidak mampu menyatukan. Sudah nyatakan, nikah atau tinggalkan. Karena nikah ini perintah, harus berkah. Barakallahu laka. Mau bagaimana berkah kalau caranya saja sudah salah. Min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan min. Kalau mau min kali min sama dengan plus. Niatnya salah, caranya salah, bener ya tete salah. Kalau ingin sakinah mawadah warohmah, rumusnya plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lama-lama pernikahan. Kalau sudah ada jodohnya, mobil tabrakan kentobna ka jerok, jelema tabrakan kentobna keluar. Tidak ada ketok magicnya. Esceno tadi kalapaan, guna geno apaan. Nges terjadi ngomongnya jika nunya, alhamdulillah Ustaz, tekawin nge bogawe anak heusa bapana. Taulah kejadian gitu. Maka an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah kami. Hal yang harus disegerakan, sholat cepat laksanakan ketika adzan berkumandang. Ada yang wafat cepat kuburkan, bisa nggak berubah, boga hutang buru-buru bayar, boga pasangan cepat nikah. Maka itu saya datangi ayahnya, mak kawinkan moa, mun moa, ancam. Ya, jadi cepat nyatakan, cepat nyatukan. Jadi menyatakan untuk menyatukan. Nggak ada pacaran dalam Islam. Sepakat? Sepakat. Terus Pak Ustadz biasanya suka ada sedikit batu kerikil juga sih dari sisi orang tua. Biasanya kan sekarang orang tua itu lebih materialistis gitu. Jadi
emang calon kamu sudah punya apa? Emang Anda mau menikahi putri saya? Anda Gua sudah banget punya apa? kenapa Nah, tadi itu seperti apa 2 tanggapan? tahun tidak langsung diakui pernikahan kami. Disebutnya pernikahan tesa. Ya frustasi kan akhirnya kalau kita nggak punya ilmu dan iman. Tapi saya jawab dengan prestasi. Walaupun masalah ada, itu kan kerikil. Jadi bagaimana menyikapinya? Perlihatkan saja komitmen kita tuh benar, dedikasi kita tuh benar, nikah kita tuh ibadah, bukan lifestyle. Pertanyaan itu muncul, semoga naon, semoga Allah. Gawean naon 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan jawabannya tidak harus saat itu. Sekarang terlihat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa Siti Ani nggak pakai perhiasan? Saya kasih ilmu ke dia. Kamu tahu nggak perhiasan di dunia itu apa? Ad-dunya umata'un wa khairul mata'in al-mar'atu sholihah. Kamu tuh perhiasan dunia, ngapain perhiasan pakai perhiasan? Saya menikahi anak bapak itu karena saya punya keyakinan, saya punya harga untuk membeli perhiasan yang bapak punya. Anak bapak tuh soleh, maka saya beli dengan kesolehan bukan dengan materi, itu aja. Maka gapleh, gaul tapi soleh. Katanya gaul tapi nggak mau digauli dengan syariah. Ya buat biasanya nih yang punya problem-problem ini biasanya rata-rata di usia seperti ini ya. Jadi pengen nikah tapi aduh udah saya gak punya apa-apa tuh ya. Nah caranya adalah dan membuktikan teman-teman, kalau teman-teman memang mau, memang serius, silahkan dibuktikan komitmen itu. Dan materi bukan patokan dan syarat utama. Menikah adalah komitmen keimanan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, rezekinya Allah kasih. Lu tadi lupa ditanya mas kawin saya ke Tani berapa? Maksudnya dari Tani. Nggak gede, tapi yang kami butuh berkah. Yang penting dia ikhlas. Aslina wani diriungkeun. Ya selanjutnya dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Yang di belakang. Kasihan. Mic-nya mungkin dari panitia bisa diberikan. Itu yang di belakangnya pakai kacamata ya tadi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz ya. Di era zaman sekarang kan mungkin banyak sekali orang yang melaksanakan pernikahan itu dilihat dalam kesiapannya gitu ya. Tapi kan tadi yang saya simak pembicaraan Ustadz di sini dengan istri, bahwa setiap masalah yang dihadapi itu adalah memerlukan tingkat kedewasaan kita gitu. Ya, saya Ustadz. Berdiri aja Kang, coba berdiri aja. Oh iya. Nah ya. Kemudian selain kedewasaan yang menunjang untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, itu apa sih Ustaz sebenarnya gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi-lagi di era sekarang itu banyak sekali orang yang sekiranya ini di luar pranikah gitu Ustaz ya. Ketika dia melaksanakan pernikahan, itu dia serasa kalau misalkan mengeluarkan suatu mahar itu diantaranya harus ada seperangkat alat sholat dan Masjid, toilet, ya sanes nu kitu Ustaz. Gitu. Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat gitu Ustaznya. Tah, itu teh kan kalau menurut saya mah udah bener-bener sakral gitu Ustaznya. Tapi kalau misalkan ngelihat di era sekarang kan tadi balik lagi ke masalah tingkat kedewasaan gitu. Lagi-lagi ketika misalkan ada suatu permasalahan yang dihadapinya itu mendahulukan dengan egoisnya gitu. Kemudian diakhiri dengan suatu perceraian. Nah itu hukumnya sebenarnya apa sih Ustaz gitu ya? Ketika seorang itu menggunakan mahar, dia mengeluarkan mahar dengan Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Kemudian yang tiganya ini Ustaz, bahwa kita emang peran wanita itu sangat dipentingkan Ustaz ya ketika menjalin suatu rumah tangga gitu. Nah, kemudian kan ada juga istilahnya al-madrasatul ula gitu, bahwa ibu itu adalah madrasah yang utama bagi anaknya gitu ya. Kemudian
di sini itu pantas nggak sih seorang laki-laki selektif ya Ustaz ya, selektif dalam mencari calon istrinya gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan atau misalkan yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama. Yang pertama itu tadi bagaimana menuju pendewasaan gitu ya Kang ya? Jadi gini, tadi kan permasalahan Ustadz itu kan yang disampaikannya ketika menyelesaikan masalah itu kedewasaan Ustadz ya. Nah selain kedewasaan gitu, yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu, ketika si suami istri ini mungkin ya masih tingkat kedewasaannya masih belum matang gitu. Oke. Untuk pertama bab kedewasaan, tidak cukup dengan kedewasaan. Dewasa itu aplikasi dari kefahaman dan pemahaman, diambil dari hadis Nabi, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din fi akhlihi. Barang siapa yang dikehendaki sebuah keluarga itu kebaikan, dia difahamkan agama. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah selain kedewasaan? Di bawah kajian, ada konsultan, ada parenting, tidak hanya orok, tapi kolot lagi kudu leuwih parenting, ada konsultasi pranikah, ketika ada masalah, ada penengah, waruduhu ilallah wa rasul, kembalikan ke Allah dan Rasulnya, ada rujukan hukum, bagaimana ketika marah seorang istri, bagaimana ketika suami marah, kan ayat la'anahullahu, Allah melaknat ketika ada suami berhajat, lalu pemajikannya nonggongan. Itu kan persoalan, harus dipahamkan. Kamu nggak boleh seperti itu. Nah, lahir keikhlasan, menyikapi solusi. Karena kan ada yang nggak siap juga dikasih solusi, pengennya egoisme nawe. Jadi ini yang kemudian meretakan rumah tangga. Maka betul kata Teh Ani tadi, entong sok maksakeun dan merasa benar, mesti harus benar merasa. Maka saya ketika di rumah tangga ada masalah, treatment syariahnya jalankan. Ketika ribut, entong langsung pulang ke orang tua. Karena penyesalan. Maneh yang balik bawa sepatu kantong kabeh koleksi maneh budak bawa, tapi pas ini urang ngilu kenaon coba pas saya gawe. Jadi diperhitungkan. Makanya kalau marah sedang berdiri, duduklah ketika marah. Kalau duduk masih marah, ini kan etika sunnah, berbaringlah atau berwuduklah. Maka ketika ada kemarahan, aku tidur di sofa ya, tapi panto tong dikunci, bising hujan turun, pikiran berubah. Tapi kan marah ada tetap, tunggungna tepatanya dah, supaya kan sarung, sare patongong-tongong, belah itu ngeus belah dieu. Ya, tapi kan orang berkebutuhannya tiris hujan ngagebret, pura-pura wae labuh, tinu sarung gebut, naon eta nu lagrak, sarung monya ngagebut jeung geusina. Nah, terjadi interaksi. Perlu jogging juga, selain kedewasaan, perlu pemahaman apa itu hasanah tentang sakinah, mawadah, warahmah, itu yang harus lengkap dalam data rumah tangga. Ulah wacana hungkul samara, sakinah, mawadah, warahmah, tapi teu nyaho jeroanana. Nah ini yang kemudian jadi ketimpangan dan bergeser nilai. Maka banyak keretakan di rumah tangga. Dan ini chapter berikutnya. Ini kan bab pranikah yang ketiga. Bagaimana kalau menikah jadi beban dengan mitos budaya? Karena lawan tauhid itu budaya. Zaman Nabi, hadisnya yang pernah kita dengar, yasir wala tu'asir, basyir wala tunafir. Ada sahabat datang ke Rasulullah, Rasulullah, aku pengen menikah. Aya awewena, masalah. Hayang kawin awewena juga orang dia. Rasul carikan solusinya. Daik tuh, kalau Rasul mengatakan tentang apa yang dikatakannya, bagi orang beriman apa? Alasan untuk menolak seperti Julaibib bertemu dengan sahabat perempuan, dinikahkan. Boga teu mas kawina? Ya Rasulullah, maneh mah parah. Geus awewena mas kawinnya teu boga. Bikinlah cincin walaupun dari besi. Nangtung dua nuna, kobil tuh, saking dimudahkannya menikah zaman Rasul. Sekarang riweuh, kudu aya itu, kudu aya ini, disebut pre-marriage syndrome. Jadi persoalan setelah akan mengambil keputusan pernikahan, gedung lah, hitungan tanggal lah, betul nggak? Dan adat orang tua, kudu kieu, kudu kitu, sementara duitna eueuh, jadi menikah yang kemudian melelahkan. Kenapa lelah? Karena tidak lillah konsepnya. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena cintanya tidak bertuhan, tapi bernafsu, ingin kelihatan orang, selfie dan sebagainya. Nggak perlu, yang penting syariah dulu. Saya sama Teh Ani, nikahnya sederhana banget, tapi berkahnya panjang, walaupun masalahnya juara ya. Tapi luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al khair itu apa? Kebaikan yang lahir dari pemahaman agama. Maka wa may yuridillah khair
Yufaqihu fiddin, ada nggak kepahaman untuk menyikapi syariah yang namanya menikah dengan sunnah? Da sunnah mah teu riweuh, nyusun ngeunah saya duit bari ridho istrina. Kenapa perempuan Arab banyak yang perawan sudah tua? Karena berat budayanya, maharnya mahal. Ngeunah di Bandung atuh. Marurahnya. Tapi ya yang mahal tuh budaya, betul. Yang mahal tuh budaya, kudu dipusdai, kudu ieu mun aya duitna enggak masalah. Lamun eueuh rek kitu wae. Teu naon sih. Tapi teu naon ngan yakin moal naon-naon. Kan begitu. Selanjutnya harus gak sih tadi ya menambahkan dari pertanyaan Kang Vino ya, yang terakhir, kira-kira kita harus gak sih selektif mencari seorang istri, karena kan peran wanita itu sangat penting banget gitu Kang nanti di keluarga seperti ada itu. Kategori sunnah, tungkahul mar'ah, nikahi olehmu perempuan, laki-laki yang akan kau jadikan pasangan hidupmu, tulang rusukmu. Maka aku tanyakan kabar ke dokter, dok bagaimana keadaan tulang rusukku? Kata dokter baik-baik saja. Makanya aku tenang dengar kalian melalui diagnosa itu ya, karena tulang rusukku kan 4 ya, dan jodohku 4 ya, meja aja berdiri 4 ya. Jadi ada kategori memilih untuk pasangan, tungkahul mar'ah, li jamaliha wajahnya, walaupun relatif ganteng cantik mah nu mutlak nu goreng mah nya. Lima liha hartanya, materinya, kemapanannya. Lihasabiha keturunannya. Tapi bukan faktor penting itu mah. Yang penting mah fadfar bidattiddin, kata Teh Ani tadi, unsur agamanya. Justru saya dulu keenakan sama orang tua berfasilitas. Teh Ani malah ngajak kontrak, out of the zona, out of the box, biar kelihatan kedewasaan suaminya. Kalau di rumah kan manja, mobil tinggal make, makan, terus mau sampai kapan? Teh Ani ngadat saat itu, ya ngontrak aja lah, biar segala sesuatunya kita nikmati berdua. Dan alhamdulillah berkah. Jadi kategorinya apa? Ya kategori sunnah, lihat wajahnya, lihat materinya, lihat turunannya. Tapi nggak penting yang 3 itu. Kata Nabi yang paling penting, fadfar bidattiddin, taribat yadak, unsur agamanya. Itu yang terpenting. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, yang terpenting dalam pernikahan itu bukan materialisme, tapi bagaimana dalam pernikahan tersebut kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman mungkin yang di sini masih dan nikah teh harus ada uang segini, harus ada uang segitu. Silakan disingkirkan mungkin perspektif-perspektif seperti tersebut. Mungkin teman-teman bisa lebih mengedepankan kira-kira visi misi saya nikah teh buat apa? Tujuan saya untuk nikah teh untuk apa? Apakah hanya untuk pemenuhan nafsu semata atau memang benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya mungkin saya juga yakin sih teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan ya, tapi karena waktu sudah berakhir ya, tadi sudah diingatkan juga sama teman-teman panitia. Nah mungkin dari Pak Ustadz Evi Effendi ada yang ingin disampaikan untuk sebagai statement akhir. Untuk modal dari diskusi dan seminar pranikah ini sudah sederhana. Iya karena budu wa iya karena stain. Menikah itu ibadah. Kalau niatnya lurus benar-benar mau ibadah, innallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah bukakan jalan. Saya saat itu nggak punya buat mas kawin, boga 30.000, berikan ABC susu 30 siki, mas kawinan ditraktir ke bebaturan, ya orang boga duit. Dan 400.000 waktu itu diberi aya Intan Kalimantan lah sebagai cindera matanya. Nggak usah ribuh ku seperangkat alat sholat, ribuh ku seperangkat alat sholat, kudu musola, masjid, mimbar, speakernya, itu mah istilah saja. Yasir wala tu asir, permudah jangan dipersulit, basyir wala tu nafsir. Jadi beri kabar gembira, jangan takut-takut. Jadi closing statement saya, mun niatna ibadah, nanti Allah cukupkan dan berikan jalan. Iya kana abudu wa iya kana stain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya, sok jen quotes. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan kebutuhanmu. Penuhi kebutuhanmu tentang aku, apa yang aku butuhkan darimu, nanti aku penuhi kebutuhan. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Maka sederhana saja, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan suatu. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Itu. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakara wal unsa wa ja'alna bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqnakum azwaja. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa
wa man raghiba sunnati falaysa minni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juara sekali takdir pagi ini di waktu duha yang penuh barokah dan istijabah doa. Berdoalah bagi yang masih sendiri, karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Menghina Allah itu tidak harus menista ayat seperti Ahok. Yakin tidak dapat jodoh juga udah menghina Allah. Cuman persoalannya dimistiskan, dirahasiakan, dimisteriuskan jodoh kita siapa. Maka berdoalah, ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali dengan aku. Kalau memang negreg ya, dia bukan jodohku, ya Allah, biarkan dia tidak mengerti aku, tapi aku akan merayumu untuk dia jadi jodohku. Ya, dan ini faktanya. Saya waktu itu berapa lama Bu bertemu Bu? 2 bulan langsung menikah. Jadi nggak kenal pacaran, 2 bulan langsung menikah, dan komitmennya nikahi aku atau tinggalkan kata Teh Aninya. Mending menikahi, terus langsung punya anak. Kalaupun ada masalah kan keikat kok anak. Dan kita tidak lama punya anak Bu ya. Iya, iya. Cuman persoalannya di tema pranikah ini, life is never flat. Tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Karena hidup tidak seperti apa yang dipikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Saya punya kisah klasik, kenapa saya mempertahankan dia. Syahdan terkisahkan. Jadi jangan pikir menikah itu indah. Fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Bisa saling menguatkan, saling melengkapi itu dengan ketakwaan. Maka tadi saya buka hamdalahnya spesial untuk tokoh hari ini. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa. Bersyukurlah kepada Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tabiatan sata, yang tabiatnya berbeda. Kerjaannya nangis. Dia seserian. Tabiatan sata. Fadhala ba'dahum, bisa bersatu, bersenyawa kalau ada ketakwaan yang sama. Jadi saya punya kisah, kita buka-bukaan aja. Kita nggak lama pacaran dan memang tidak pacaran, 2 bulan ketemu. Februari, masih ingat nikah, ya. Tanggal berapa itu? Aku pulang ngaji, ngajar dari dulu rumah ke rumah. Dia pulang kerja di sebuah mall dulu. Ketemu di angkot Bu ya. Nanya jam berapa, nggak dijual. Jutek banget. Dan kalau jutek tuh nang tangan. Rambut saya juga lagi segini, Pak Belit yang andirip lah bahasa lamanya. Dan lagi, Bu kesan pertama ketemu dulu gimana? Jadi ulah ningali sosoknya. Kesan pertama ngelihatnya ya gitu ya, apa? Caludi. Tapi buat apa beli botolnya? Ini biangnya ya. Rambut panjang, ya nggak Kan kelihatan. cinta mah datang dari pandangan pertama. Terus? Nggak kelihatan dia sebagai ustaz pulang ngaji atau gimana karena setelannya yang cowboy gitu. Dulu saya sama orang Arab satu, sama orang Ambon satu. Saya mewakili Indonesia ya. Indonesia banget dengan caludihnya. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya biasa, waktu itu kan belum ada begitu banyak HP, hanya tukeran nomor telepon rumah. Gitu. Nah, usahana gitu tukeran nomor telepon. Ilmu tak? Jadi ngajodoh terus naon deui? Ya akhirnya kenal. Tadinya enggak sih, nggak mau karena dia. Tadinya nggak mau ya, catet ya. Tadinya nggak mau. Karena aku ngeceng sama temennya yang cakep gitu Oh, ya. ada temennya orang Arab. Bener. Kalau dilihat dari fisik itu ngelihatnya yang cakep dia ke temennya, tapi kok yang ngegayat dia gitu kan. Nah ini aslina, nu baik dia. Jadi nggak usah cakep, yang penting baik. Ini pranikah ya, potensi baiknya dikembangin terus. Karena yang dianggap sama kita baik belum tentu sama Allah itu baik. Karena yang baru jujur ternyata waktu pertama nembak teman saya, tapi batuna kena ke saya. Terus gimana Bu? Ya akhirnya terjatuh di hati. Aku nama. Kenapa bogoh ke aku saat itu? Ya. Tentunya ada alasan dong ya. Kan tadi caludi seperti penjahat pika sebelen, memang pika sebelen mah epi emang pika sebelennya. Pada intinya
apa ya, nggak ngelihat dari segi materi, fisik atau gimana, karena waktu itu lagi gersang ya, teteh kerja di mall gitu yang hiruk pikuknya anak-anak toko gitu, gimana pas ngelihat sosok seorang Evi gitu ya, yang dengan caludinya itu ternyata di dalamnya ada yang bikin teteh menenangkan hati gitu. Naon eta teh da teu nyaho. Pada intinya sih teteh ngelihat agamanya. Ada agamanya. Jadi maka kata Nabi, fadfar bidat didin, bukan physically cantik, ganteng, kaya atau apapun, memang itu penting, nggak pakai dalil juga, insting nyari sendiri. Nanti juga ngikutin soal rezeki mah. Terus tanjakannya dari dia cuma satu, sok kalau serius mah datangi aja ayahku. Iya. Gua kan the real man. Oh itu syaratnya, nggak saya mau kunci Inggris. Aslinya ceritakan Bu. Iya emang benar. Kita nggak langsung disetujui saat itu. Ceritakan Bu. Lukaliku laki-laki yang laku-laku ya. Karena ya itulah, kadang kita udah ini orang tua juga yang jadi spontan sekali waktu itu. Nggak disetujui atau gimana, tapi tetap karena kita udah yakin dengan pilihan kita, ya alhamdulillah orang tua juga ngikutin kalau dan emang bukan duit, kita ya? Kalau kita benar-benar membuktikan bahwa kita bisa gitu. Walaupun ujiannya juga ada. Ujiannya ya, kalau ujian sih pasti ada. Dan saya menikah tidak disaksikan orang tua, diwalikan oleh kakak ya waktu itu. Iya, jadi karena never nggak flat, setuju nggak gitu. lurus. Makanya saya bikin quotes. Kenapa saya tanya beliau langsung, seperti saya MC-nya nggak apa-apa, yang penting hikmahnya kebuka. Jadi gini, kata Rasulullah, kalau pengen tahu kualitas seorang, khususnya suami, jangan tanya yang lain, tanya istrinya. Karena dia yang paling tahu detail, kepo, keep knowing particle object tentang suaminya. Jadi saya tanyain ke beliau, biar nggak ada kebohongan dalam seminar kita ini. Dan saat itu kita nggak disetujui, Teh Ani yang datang ke Bandung naik motor Satria ya. Iya. Waktu itu pakai jin, opatan, seserahan. Aku yang didatangi, emang gue cowok mau ngapa ya. Itu versi on the spot. Perjuangan. Untuk sampai dan kami nggak nyangka waktu itu kami menikah, kaget aja. Ketemu sebentar, lalu tiba-tiba malamnya menikah. Pas masuk kamar berdua ge, asa teu paruguh ya. Jadi sahak. Ya, karena nggak direncanakan nikah gitu. Karena Allah udah maksa kita jodoh mungkin ya. Lama ni'ah lima atau ita. Makanya betul tadi kata MC. Kalau sudah waktunya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Sing sabar, kayak ku sabar mah kesel. Terus apalagi Bu, tanjakan waktu ini pranikah ya? Tanjakan apalagi waktu itu? Kita nggak diakui anak ya? Nggak diakui anak. Pulang ke rumah juga diusir. Udah hamil gede juga masih tetap diusir. Karena ternyata baru kepikirnya sekarang. Karena walau bagaimanapun orang tua itu bukannya benci sih sebenarnya mah, ke artinya teh sekarang gitu. Ya teh saking nyaahnya mungkin ke anaknya, takut sengsara, takut susah atau gimana, itu logik ya kalau orang tua. Karena yang penting kitanya harus meyakinkan bahwa kita tidak akan mengecewakan orang tua gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah Bapak pas lahir anak baru mengakui kita sebagai suami istri gitu. Ini sengaja diceritain aslina, kenapa? Jangan pikir hidup ini lurus, mudah, enak. Berdoa saja Allah mayassir wa tu'assir. Ketika diuji di awal, nikmati aja. Ketika frustasi, lawanku prestasi. Ternyata di antara para menantu, saya lah yang paling famous di keluarga sekarang. Karena perjuangannya awalnya sulit, kalau yang lain mudah. Justru bahaya. Nah ini saya punya kisah yang saya nggak bisa lupakan sama beliau ini. Mudah-mudahan abadi sampai akhirat ya. Satu ketika menjalani pernikahan, hamilnya, baru anak lahir, baru diakui anak sama mertua. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah. Dan bapak sudah wafat sekarang. Dan wafatnya mau ngaji, syahid insya Allah. Kita teh ngontrak Bu ya. Iya. Tidak langsung punya rumah, ngontrak. Dalam keadaan hamil anak pertama, saya nggak jadi seperti ini waktu itu. Saya segala usaha dicoba. Dagang bala-bala ya Bu ya. Iya. Dagang lotek di pinggir susukan. Saya dagang oli, ngambilin oli-oli bekas dari ganti oli. Malam takbiran saya ingat tuh. Makanya kalau ada masalah teh ingat gerabu kisah ini. Subhanallah, Allah berikan takdir lain dan ini ujian. Waktu itu saya dagang ngambil oli malam takbiran, orang udah pulang kampung.
Saya ngojek, saya nyari oli, dapat uang berapa Bu waktu itu? 20.000. 20.000, cuma kebeli satu potong baju dan kami bahagia. Makanya kalau ada masalah, penting ada sejarah seperti ini yang mengingatkan dan menguatkan kami. Bu, sing sabar, ingat dulu nggak? Rumah kita ngontrak, pengen baju aja nunggu ayah laku oli. Jangan lihat hari ini. Dan itu yang mengingat kami. Tapi gelombang semakin besar dan jujur aja, kami pernah bercerai. Kami pernah menikah dulu dengan yang lain. Tapi ya itu, tadi MC bilang, kalau Allah sudah menakdirkan, lamani alima atahita, wala mu'tiya lima manata. Episodenya juara. Kami bersatu disebabkan ada mukjizat dalam hidup yang namanya salat. Saya ngeduda 4 tahun, saya ingat anak nggak punya duit, beliau sudah menikah lagi. Saya selesaikan semuanya masalah dengan Allah, tiba-tiba salat belum beres, kerinduan itu dijawab dengan cari ngogok. Beliau mau ke Taiwan saat itu mau bekerja Bu ya. Tapi ya sudah, everything is miracle. Senyumi aja. Tanda seorang yang dewasa itu mampu mensenyumi masa lalunya karena paham ya. Mampu mensenyumi masa lalunya karena paham. Maka bukan cantik lagi, tapi kasih sayang yang disebut mawadah, warahmah, sakinah. Tinggal yang harus menguatkan setelah menikah tuh saling percaya nggak? Kalau udah ada jealousy boleh jealous, tapi nggak boleh tenggelam jalan jealous. Itu yang kemudian menjadi retak sebuah hubungan rumah tangga. Itu next chapter berikutnya. Sekarang bicara pranikah. Jadi persiapan mental apa Bu yang dipersiapkan untuk menghadapi ayah kemudian? Karena kita kan nggak pacaran, tiba-tiba karakter berbeda, sering ada ribut. Tapi bekal ibu waktu itu apa? Siap menghadapi seorang Epi dan mendampingi dia sampai hari ini. Ya, alhamdulillah, karena kita untuk menjalani pernikahan itu kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Terutama buat ibu-ibu, teteh-teteh ya. Kita jangan ngelihat dari cakepnya atau dari materinya, yang penting dia tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab 2 kata. Cari cowok yang tanggung jawab. Yang dan lebay salah gitu. orangnya. Terus apa lagi Bu? Dan yakin karena kunci rumah tangga itu saling percaya ya, saling menguatkan juga kita berdoa yang Saling berdoa percaya, sama saling Allah, menguatkan, saling mendoakan. saling Titipkan ke mendoakan. Allah. Ya, karena kita bukan punya kita ya, suami kita juga bukan punya kita juga bukan Jadi punya kalau ada kita kekhawatiran serahkan sama sama istri, Allah sama aja. suami, titipin aja. Walaupun ujian tuh tetap ada gitu, ujian tetap ada. Yang penting kita bisa mengatasi ujian tersebut. Nggak dipandang kita ini gimana, nggak ada masalah. Udah masalah mah sampai saat ini juga pasti ada gitu. Itu aja. Ya, tepuk tangan dulu. Kayaknya teman-teman di sini pada terenyuh mungkin ya dan ceritanya atau tersepona mungkin ya. Serius Ya. sekali Teh Hania. Iya, serius banget. Subhanallah. Iya. Teteh Mulai ada masuk-masuk gimana? Udah ada? Yang masuk ke hati tataannya gimana? Iya. Masih belum ternyata ya. Iya, Teteh sebenarnya ini usia pernikahannya sudah berapa tahun sih dengan Ustaz Effendi? Udah mau menginjak 15. Oh, udah menginjak 15. Saya nggak berani jawab karena kan perempuan yang ahli sejarah. Sampai saya nggak tahu ulang tahun anak-anak Germatara ulang tahun pernikahan Germatara ulang tahun. Jadi kalau nanyain data ke perempuan, ke istri. Udah mau 15 tahun. Selama 15 tahun itu kira-kira ada momen yang sampai sekarang masih teringat gak gitu? Satu momen yang benar-benar teringat kebersamaannya bagaimana Teteh dan Pak Ustadz Effendi terkait dengan ya pernikahan yang bergejolak sana, bukan bergejolak, maksudnya ya banyak hambatan gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling ingat, momen yang paling sampai sekarang masih mungkin bukan dirayakan Yang ya, mungkin yang masih tidak bisa dilupakan ya, kan yang tidak ya, bisa yang dilupakan selalu gitu ya. teringat. Setiap waktu teringat, oh ini momennya gitu. Yang tadi diinin sama Yang tadi aja yang kadang kalau kita bertengkar suka dipeluk. Sini Gra, inget nggak satu
kisah ketika kita butuh pulang saatnya mudik. Kamu lagi hamil, aku nggak punya duit. Ingat nggak waktu itu? Aku antar kamu jam 11 malam ke alun-alun nyari baju untuk ngebahagiain istri. Dan dia bertahan dan dia paham. Itu yang paling membahagiakan saya. Tapi ketika diuji dengan sukses, dengan segala dimudahkan, ujiannya tino lain deui. Maka perlu ada masalah di keluarga itu untuk perekat. Dan itu momen yang paling, next waktu kita pindah ke Ujung Berung, kita sempat tahajud barengan, terus berteriak, ya Allah kuatkan perjalanan kami. Dan dapat episode seperti hari ini yang kalian lihat, keajaiban. Saya viral, didukung doa orang tua, terus jangan ada dendam lah. Maafkan, seperti Rasulullah saling memaafkan ketika ada masalah di rumah tangganya. Jadi jangan pedit minta maaf dan sering mengucapkan, kalau saya pulang dia udah pada tidur, anak-anak saya masuk kamar lirih, maafkan aku ya, belum jadi suami yang baik, saya cuma 2 jam di rumah. Makanya kemarin juga bonusnya liburan ke Bali 3 hari. Itu berarti tina kata maaf tong egois gitu. Dan kata maaf tuh nggak pakai kuota, cuman mahal kalau nggak ikhlas. Karena cowok itu kan, Adam itu egois, ada maunya. Kalau Hawa kan hawanya curiga kan. Jadi harus di-match dengan ketakwaan. Makanya saya sering cium keningnya, minta maaf. Dah aku teh ketemu kamu teh lain menang hayang-hayang ting, sudah jodoh aja. Dan cinta mah bakal berkurang, muncul kasih sayang. Jadi selalu neng tong macem-macem. Kamu nggak paham, kalau kamu udah paham, kamu tenang. Maka saya suka bikin kuas. Mungkin kira-kira meresahkan, mangga saya sedekahkan gitu kan. Tapi kan lebar dah kasep merenya. Gitu ya. Dan yang paling berkesan secara jokingnya mah, jadi dia tuh paling tertutup kan orangnya. Ditanya sama adik-adiknya. Nah ini, teteh nah harus suka si Aybi mah selangian gitu, caludi lain sebagainya. Dia jawabannya yang paling berkesan saat itu yang saya rekam, asup kanu simbuk, ngejawabnya dua huruf, PD. Ini bekal buat orang-orang yang jomblonya agak sedikit mau kadaluarsa saya. Tolong kembalikan self confident kalian, rasa pede kalian. Jangan saya modalnya berkecil pede, hati. saya nggak punya duit. Iya benar. Sampai saya mau ke Garut aja ngejual handphone. Asli nak. Muka pas-pasan tapi pedenya luar biasa. Jadi perlu itu buat laki-laki, pede itu perlu bener. Jangan berkecil hati. Jangan dulu ya, tepuk tangan. Ya yang penting mah pede ya. Pede Urusan ya. yang lain-lain mah pasti nuturkeun meureun ya. Selain selebihnya mah. Nah, kira-kira kalau pendapat dari Teteh dan Pak Ustadz Evi Effendi kan wanita dan pria itu pasti memiliki hal-hal yang harus dipersiapkan dan pasti itu berbeda ya. Kalau mungkin cewek ada yang harus dipersiapkan sebelum menuju pernikahan, begitu pula laki-laki ada yang harus dipersiapkan. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dari sekarang sebelum menuju nanti mungkin ke proses pernikahan itu, tapi dari sudut pandang mungkin dari wanita itu seperti apa yang harus dipersiapkan dan dari laki-laki juga mungkin harus apa yang dipersiapkan gitu. Kalau dari Teteh sendiri ya, berarti perempuan ya, mental. Iya mental kan harus dipersiapkan dan jangan cengeng. Kalau emang kita mau menuju ke pernikahan, berarti semua tanggung jawab harus ditanggung sama kita berdua. Terutama kalau ada masalah apapun jangan sampai keluarga tahu. Terus dikit-dikit bilang ke keluarga itu, keluarga ini enggak, itu udah harus ditanggung kita berdua kids ya. Kalau maksudnya yang sampai mengubarkan orang tua bahwa rumah tangga kita ini harus lagi seperti ini gitu. Diusahain tertutup, apalagi kalau masalahnya yang bikin sakit orang tua gitu ya. Itu harus dipersiapkan mental. Yang tadinya di rumahnya enak sama orang tua, hidup serba enak, terus kebetulan pas rumah tangga istilahnya pas-pasan atau gimana gitu ya, yang itu ya kita harus kuat, harus bisa melewati itu semua gitu. Itu aja. Jangan cengeng lah pada intinya. Ya berarti di sini harus terbentuk wanita-wanita strong ya. Iya. Jadi harus jadi cewek-cewek strong, jangan lembek dikit, dimarahin dikit atau misalkan dapat sesuatu musibah langsung nangis, langsung gimana Ya, gitu jadi deh. Kalau nangis itu pasti ya, cuma jangan sampai tahu orang tua kita walaupun itu apa ya, sakit sebenarnya, sakit masalahnya. Kalau udah menikah tuh bukan
selesai masalah, justru awal masalah gitu. Kalau kita tidak bisa membawanya masalah itu kemana gitu. Intinya para wanita di sini ya jangan sampai mempunyai mental cek Sunda nama epesmer. Seutik-seutik ngadu, seutik-seutik cerik mah wajar lah dawewe gitunya. Intinya jangan sampai permasalahan di rumah tangga itu sampai kepada telinga orang tua kita ya. Jangan epesmer, mental tempe, cap jahe, komo. Itu ya. Ya, kalau dari sudut pandang laki-laki nih, Pak Ustadz gimana kira-kira? Apa yang harus dipersiapkan? Menikah denganmu adalah kerinduanku. Mendampingimu adalah mimpiku. Membawa kamu ke surga adalah tujuanku. Jadi bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Kan tukang maca muka pantau. Jadi berjalan bersamamu dalam terik dan hujan itu namanya problem. Susah senang tong dibawa ke kolot. Kalau mau di sharing, Teh Ani yang ngadu ke orang tua saya ngadu ke orang tua. Jadi ulah ngagebesan-besan. Saya ngadu ke kolot saya nantinya jadi buruk pandangan rumah tangga kita di pandangan orang tua. Jadi di subsidi silang ini praktek. Jadi kalau ada masalah dia lari ke orang tua saya. Kalau saya ada masalah sama dia, saya curhat. Makanya mertua itu adalah orang tua. Saya nggak beda-bedain. Satu diumrohkan yang dibarengin kalau bisa mah. Satu dicuci kakinya, mertua juga dicuci kakinya. Karena kita sudah ada dalam lembaga yang namanya rumah tangga, nggak boleh ada perbedaan sikap terhadap orang tua. Mun bisa, tong mawa masalah kakolot, nges mau orang bikin sering nangis mama, dimimiti ngandung, nyiram, mengidamkan, melahirkan antara hidup dan mati, menyekolahkan kita, mengkhawatirkan kita tidak dapat jodoh pekerjaan. Setelah dapat jodoh masa harus ditangisi lagi ketika rumah tangganya konflik. Maka ini perlu faktor kedewasaan. Tapi bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kau tak berharap. Ada saya yang harus relax. Izinkan aku sendiri. Imun pas saya tong sarwana meninggal Tani rada kurang mood diajak bicara, kita pergi aja. Tapi menges kesel di luar, Tani belum ngasih responnya, muka baju joget ding ding. Gitulah. Gitu. Dan lain sebagainya. Itu masuknya ke chapter setelah menikah. Bagaimana menyikapi menikah itu istiqomah dalam sakinah mawaddah warahmah. Semua berguru tentang menikah itu. Maka kunciannya, Neng pelajari deh rumah tangga Rasulullah. Biarkan dia loading sendiri. Dan lahir sikap bagaimana dari hasil ilmunya. Jadi kalau pertanyaannya persiapan apa sih yang harus dipersiapkan? Wala takfu malaisa laka bihi ilmun. Jadi saya pakai baju hari ini. Mun teu nyaho tong nyahoanan. Jadi kalau nggak tahu jangan tetahuanan ya. Jadi ilmu wala taqfu malaisa laka bihi ilmu. Maka perlu pendidikan pranikah seperti ini teh. Biar apa yang harus dipersiapkan kemudian muncul datanya, ambil, bekalkan ke diri. Aina tadabun nikahnya mau dibawa kemana? Cek armada mah. Mau dibawa kemana? Hubungan kita jangan hanya memiliki raga, tapi tidak memiliki hati. Aku hanya punya ragamu, tapi tidak hatimu. Sadapur, sasumur, sakasur, tapi tesa jalur, hancur. Ya, aduh, Kang Hoer nih sepertinya ya. Kasih Mas, subhanallah ya. Ya. Nah, kira-kira Teteh dan Akang kira-kira ada gak sih ciri-ciri kalau si dia teh jodoh saya gitu. Kira-kira ada gak sih ciri dari atau pengalaman, Bu. Ibu ya, dari punya pengalaman feeling apa kira-kira dulu? seperti itu. Tiba-tiba menyimpulkan, oh iya jodoh. Iya, kan kadang ada yang pergi dan tak kembali gitu ya, ada yang tetap menetap gitu. Nah, kira-kira yang tetap udah menetap mulai teh curcol gimana ini mah. cirinya? Feeling itu instingnya. Saya nggak ribet sama Teh Ani dulu, bukan karena gagal move on atau gimana. Ketemu dia juga simple. Saya nggak nyari pacar, saya bilang saat itu. Saya nyari ibu buat anak saya. Dia nanya, emang udah punya anak? Kan nanti ditipin di rahim kamu. Nah, habis gitu dia teh mabal besoknya teh. Kerja teh mabal, nelfon. Sempat marah sih malamnya, tapi isuk-isuknya nuturkan gitu. Ya udah pastikanlah. Aku mau nikah sama kamu. You want marry me? Ya udah, ke Garut aja. Saya hadapi orang tuanya. Nah, ciri-ciri dia jodoh kita nggak riweuh. Dia nggak nentukan harus di gedung mana, harus ada jupa-jupa bakso tahu nggak.
Ini kan saya tulis di status IG story saya, hati-hati pranikah jangan kena PMS. Apa itu PMS? Pre Marriage Syndrome. Jadi kadang mau menikah besok tuh gogodana aya. Tiba-tiba si karakter, si calon suaminya, si calon mempelainya ini melihat karakter aslinya. Banyak yang curhat ke Ustadz, Ustadz aku seminggu lagi nikah tapi dia memperlihatkan aslinya. Nyasok eta teh ujian ya Allah. Pilih, life is a choice. Tentukan sih kamu sekarang. Take me out Indonesia. Dakwah anu sampurna sok. Ya, teh ani lihat akunya nggak baik dulu. Caludi, gondrong, selengean, terus rada sedikit cunihin waktu itu belum syariah ya. Tapi tiba-tiba dia ngambil sikap karena sempurna itu di kekurangannya. Kalau kita udah bisa nerima kekurangannya, saya tahu teh ani jutek. Kalau lihat mimiknya, tapi ada ketulisan yang sorry ya, tong GR. Kenapa aku mempertahankan dia? Dia orangnya nggak riweuh. Tapi ada aja kekurangan sama dibijakan. Ya. Terus ke anak juara pisan. Sorry ya kalau dia setengah main karena udah 2 jam meninggalkan anak-anak saya yang masih bayi. Jadi nanti mohon izin di pertengahan acara ngobrolnya jeung saya we. Cuman emang untuk file black box saha Ustadz Epi perlu data yang asli dan akurat. Siapa seorang Ustadz Epi di rumah. Jadi beliau itu yang saya pertahankan naon? Anak 4 coba. Satu ketika dia nangis. Kenapa Bu nangis? Si Zakira ayah ngujina. Jangan sampai ada kata-kata untuk anak kita anu nyeuna menang ngempleng-ngempleng, lalu kemarahan muncul dan anak-anak kita jadi berkarakter dari karakter kemarahan ibunya. Saya sok diubah langsung pangku anak saya. Nah, jangan ngegoda mama ya. Mama teh capek. Sekali dia pergi dengan kegiatannya saya ditahan nih 4 jam di rumah. Maka jangan main-main dengan perempuan. Perempuan adalah pahlawan yang juara untuk setiap pria. Kita merasa paling hebat, bisa nyari duit, nyari nafkah, itu ti Allah rizkina. Maka sukses seorang laki-laki di luar. Karena juaranya doa seorang istri dan perjuangannya menjaga anak-anak kita. Maka mudah-mudahan Tani panjang umur ya. Disolehakan dan bisa menemani saya sampai ke surga. Ini harapan saya. Saya hanya minta satu, ya Allah berikan bidadari yang bisa menemaniku ke surga. Kelebihan beliau apa coba? Menyentuh anak-anak yang saya nggak sanggup. Anak-anak saya karakternya beda-beda, tapi semua humble karena di bawah naungan pendidikan yang tidak bisa dengan pendadakan tapi pendudukan. Ngombehan, bangun di tengah malam, menyusui, Masya Allah. Jadi sama nggak ada apa-apanya. Makanya kenapa ada Mother's Day, Hari Ibu? Alasannya luar biasa sekali, banyak sekali. Jangan sakiti hati perempuan, karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Iya, di balik laki-laki yang hebat tentunya pasti ada perempuan yang hebat juga ya. Seperti itu, seperti Pak Ustadz Evi Effendi bisa seperti ini juga kan mungkin sudah di belakangnya ada Teh Ani ya, behind the scene-nya ada Teh Ani ternyata yang selalu mendukung. Dan mungkin Ustadz Evi Effendi juga tidak langsung bisa seperti sekarang dan harus melalui berbanyak episode yang mungkin menyedihkan. Sabar kali ngontrak rumah ge aslina. Pipina. Aslina sabar kali meuli popoean orok lalu leungit wae. Tapi kan beliau sabar memaintain semua aset, semua hasil daripada kerja kita keras kita berdua. Ini fungsi seorang istri yang harus setia. Cuma ya godaan mah ya wae. Pokoknya diuji dengan viralisme ya pasti capek lah. Saya katakan udah jangan kepo. You trust to me. Kalau kamu percaya sama aku, kamu aman. Tapi kalau udah ada curiga sedikit, kamu akan kena sindrom yang lain, yaitu kecurigaan. Jadi paranoid. Kamu capek sendiri. Kemarin baru bicara itu. Please, percayai aku. Kalaupun aku berkhianat, dosanya ke aku. Tapi kalau ibu berkhianat, aku kebawa dosa. Yang penting jangan ada pengkhianatan. Jadi itu komitmen yang baru kita bangun kemarin-kemarin. Artinya pranikah dan pasca nikah, jangan sampai pranikah jadi prasejarah, lalu kemudian melahirkan prasejahtera gitu ya. Bahaya itu ya. Selanjutnya nih Teh Ani, kira-kira gimana sih caranya Teteh untuk menghadapi, pasti kan setiap pasangan itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya Teh. Kira-kira Teteh menghadapi kekurangan dari Pak Ustadz Evi Effendi seperti apa, dan Pak Ustadz juga dalam menghadapi kekurangan dari Teh Ani seperti apa. Jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa menerima kekurangan dari pasangan kita gitu, seperti itu. Saling melengkapi ya. Sekarang kita tahu apa sih yang kelemahan A di sebelah mana, kita harus ngerti gitu. Jangan sampai memaksakan harus keinginan kita, harus gini ya. Kita apa ya, kalau emang
dia seperti itu jangan dipaksakan sama kita, oh harus seperti ini gitu. Kita saling saling tahu kekurangan apa, kelebihannya apa, ya begitu juga sebaliknya gitu. Mun cek sudal mah tong maksakeun diri untuk mengikuti keinginan kita gitu. Terutama perempuan kan banyak keinginan bahwa pasangan kita teh harus seperti ini, harus gini kata hati kita gitu, seperti ini, seperti ini. Itu kesananya teteh rasain itu memaksakan seperti itu, akhirnya ya capek sendiri, banyak masalah gitu yang tidak terselesaikan. Tapi kalau kita tahu tapi ini juga perlu proses, teteh juga perlu proses, nggak langsung seperti itu. Tadi namanya kekeh harus ngikutin keinginan kita bahwa nikah teh kita teh pengen seperti ini, suami teh harus seperti ini, ternyata itu nggak bisa. Jadi kalau sendal mah jangan sisirangan. Jadi sepasang tapi kencah kabeh gitu. Selalu harus berbeda tapi untuk seiring sejalan. Kita beda, nggak bisa. Aku harus jadi Teh Ani harus jadi aku. Yang menyamakan di dalam rumah tangga itu ilmu, hidayah. Itu yang kemudian lahir jadi sakinah, mawadah, warahmah. Maka sampai hari ini kenapa Teh Ani bertahan? Karena akunya sakinah. Aki-aki ngeunah gitu. Saya udah 41 loh. Tapi awet kasep. Ya, mungkin dari teman-teman ada satu orang dulu untuk yang mau mengajukan pertanyaan, kira-kira yang masih bergejolak, saya pengen nanyain ini. Nah, sekarang teman-teman silakan kesempatannya untuk satu orang dulu. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, ada? Ya, yang di hatinya ada, ini teteh ini ternyata yang pertama. Yang di hatinya ada sedikit keganjalan untuk menata, yang belum tertata karena satu hambatan. Mungkin Kang Hoer bisa dipinjamkan mic ke teteh yang pakai kerudung oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina dari UIN. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya agak di luar dari pembahasan. Saya cuma pengen tahu aja pendapat Kang Ustadz Evi Effendi mengenai soal feminisme gitu. Soalnya kan di perempuan gitu, peran perempuan dalam keluarga itu gimana, sedangkan sekarang kan marak banyak ketidakadilan perempuan, terus ya agak bentrok gitulah feminisme sama dalam aturan di keluarga, apalagi dalam Islam gitu. Ya gitu aja. Menyikapi feminisme itu harus tahu fungsi fitrah kita sebagai perempuan diciptakan untuk apa. Perempuan itu tugasnya paling ringan loh, taat. Udah selesai. Nah, feminisme ini lalu kemudian melahirkan multiplier effect dan impact karena ilmu, karena sosialita, karena karir yang lebih dari suami. Itu biasanya jadi pengen mimpin. Lahirlah komunitas istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nukuduna kan istighosah, istri goyang arsah. Nah, bagaimana menyikapi feminisme? Harus tahu kodrat, fitrah, insting. Perempuan itu diciptakan untuk apa? Untuk taat. Taat kepada suami. Jangan lalu kemudian terjadi pergeseran nilai. Ingin, betul kata Teh Ani tadi, memaksakan suami ingin jadi seperti kita. Nah, ini masalah efek modernisme ya. Lahir sosialita, lahir feminisme. Nya sok aturek feminisme mah ngabeca kayak gitu. Ya, markiran, walaupun ada praktisinya. Jangan sampai bergeser nilai. Nah, ini pentingnya agama. Maka kembalikan fungsi kita sebagai perempuan diciptakan oleh Allah. Itu di surat An-Nisa. Kenapa ada surat khusus perempuan? Pelajari. Nggak ada surat Ar-Rijal. Kewajiban perempuan itu kesimpulannya satu, taat. Sebenarnya nyeseuh ku AA, ngasuh budak ku AA, popoe ku AA. Neng mah cicing, ngan mau AA capek gawean kabeh. Kan gitu. Nah, nggak boleh menolak, karena kedua setelah Allah, setelah suami, bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi suami adalah ibu. Maka jangan jelas ketika seorang suami dekat sama ibunya. Maka saya membandingkan, saya lebih dekat sama ibunya. Nah, kalau ada apa-apa, maka mama betah dengan kita di rumah. Karena kalau ada apa-apa,
Saya menyikapi mertua, ibunya Teh Ani seperti ibu saya sendiri. Kamu jangan jealous ke ibu kamu sendiri, kamu ke ibu aku. Dan itu pun ibumu gitu loh. Ini harus disepakati, biar terjadi feminisme di keluarga yang merasuk ke tatanan rumah tangga. Sehingga anak-anak berkepribadian banyak, karena karakter orang tuanya nggak jelas. Itu. Jadi pendidikan tidak bisa pendadakan, harus pendudukan. Harus ada kesepakatan yang bagaimana lahir sebuah kebijakan yang tidak kebajakan, tapi lahir jadi kebajikan. Berkembang biak tapi tidak dibarengi dengan berkembang baik, nantinya sakit. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Kembali ke Allah. Iya, bagaimana Teh jawabannya ya? Teman-teman silakan berikan aplaus dulu. Mohon izin ya, istri saya sudah 2 jam di perjalanan OTW Unisba, tapi saya meninggalkan sosok Sakwina Humairo dan Zakira Talita Eviani yang 2 sosok ini rewelnya luar biasa. Ya, sian Anina digoda, jadi mohon izin kepada pengatur acara, Teh Ani mungkin lebih dulu pulangnya. Ya. Terima kasih udah dilibatkan. Hati-hati Teteh. Aduh jangan baper ya, aduh jangan baper pemirsa. Subhanallah ya, ini kalau udah halal ini untungnya Teh Ani. Iya. Pada kabita modelnya ini teh, kabita. Beres. Wik. Hati-hati Teteh. Ya, terima kasih. Nah Teh Ani, sebelum ke pertanyaan lagi, Benar-benar buat Teh Ani, iya. Titi DJ. Oh iya, Titi DJ Teteh ya. Omai Rama, Titi Jajangan, salam ke emak. Nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya Teh Ani, nah Pak Ustadz biasanya kalau misalkan di kalangan remaja sekarang ini ada 2 istilah sebelum pranikah, antara mereka pacaran, kalau misalkan teu pacaran, teu bobogohan, abi mah teu bobogohan, tapi komitmen cenah. Nah, secara tidak langsung mereka mempersiapkan untuk nikah mereka, pacaran, menjalin hubungan, atau mereka ingin komitmen. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz Effendi mengenai pacaran atau komitmen itu sendiri? Tak kenal maka ta'aruf. Pajauh umum tewawuh, paanggang umum teterang. Mua bogoh mun teu wanoh, mua deudeuh mun teu deukeut, mua cinta mun teu loma. Witing tresno jalaran soko kuliner. Tong riweuh, Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Dan ini katakan, ketemu saya itu nggak lama. Komitmen itu menikah, bukan pacaran. Nikahi aku atau tinggalkan. Jangan sering menyatakan tanpa berkemampuan untuk menyatukan. Sering menanggalkan, menjanjikan tanggal, tapi lalu meninggalkan, itu menyakitkan seperti Anda. Karena sering menanggalkan tapi tanpa mampu menunggalkan, sering menyatakan tapi tidak mampu menyatukan. Sudah nyatakan, nikah atau tinggalkan. Karena nikah ini perintah, harus berkah. Barakallahu laka. Mau bagaimana berkah? Kalau caranya saja sudah salah. Min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan min. Kalau mau, min kali min sama dengan plus. Niatnya salah, caranya salah. Bener ya, tete salah. Kalau ingin sakinah mawadah warohmah, rumusnya plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lama-lama pernikahan. Kalau sudah ada jodohnya, mobil tabrakan kentobna ka jerok, jelema tabrakan kentobna keluar. Tidak ada ketok magicnya. Channel tadi kalapaan, guna genol apaan. Nges terjadi ngomongnya jika nunya, alhamdulillah Ustaz, tekawin nge boga we anak heusa bapana. Taulah kejadian gitu. Maka an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah kami. Hal yang harus disegerakan, sholat cepat laksanakan ketika adzan berkumandang. Ada yang wafat cepat kuburkan, bisa nggak berubah, boga hutang buru-buru bayar, boga pasangan cepat nikah. Maka saat itu saya datangi ayahnya, mak kawinkan mua, mun mua, ancam. Ya, jadi cepat nyatakan, cepat nyatukan. Jadi menyatakan untuk menyatukan. Nggak ada pacaran dalam Islam. Sepakat? Sepakat. Terus Pak Ustadz biasanya suka ada sedikit batu kerikil juga sih dari sisi orang tua. Biasanya kan sekarang orang tua itu lebih materialistis gitu. Jadi emang calon kamu sudah punya apa? Emang Anda mau menikahi putri saya? Anda Gua sudah banget punya kenapa apa? tadi Nah, 2 tahun tidak langsung diakui pernikahan kami. Disebutnya pernikahan tesa. Ya frustasi kan akhirnya kalau kita nggak punya ilmu dan iman. Tapi saya jawab dengan prestasi. Walaupun masalah ada, itu kan kerikil. Jadi bagaimana menyikapinya? Perlihatkan saja, komitmen kita tuh benar, dedikasi kita tuh benar, nikah kita tuh ibadah, bukan lifestyle. Pertanyaan itu muncul, semoga naon.
Boga Allah. Gawean naon 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan jawabannya tidak harus saat itu. Sekarang terlihat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa Siti Ani nggak pakai perhiasan? Saya kasih ilmu ke dia. Kamu tahu nggak perhiasan di dunia itu apa? Ad-dunya ummata'un wa khairul mata'in al-mar'atu sholihah. Kamu tuh perhiasan dunia, ngapain perhiasan pakai perhiasan? Saya menikahi anak bapak itu karena saya punya keyakinan, saya punya harga untuk membeli perhiasan yang bapak punya. Anak bapak tuh soleh, maka saya beli dengan kesolehan, bukan dengan materi. Itu aja. Maka gapleh, gaul tapi soleh. Katanya gaul tapi nggak mau digauli dengan syariah. Ya buat biasanya nih yang punya problem-problem ini biasanya rata-rata di usia seperti ini ya. Jadi pengen nikah tapi aduh udah saya gak punya apa-apa tuh ya. Nah caranya adalah dan membuktikan teman-teman, kalau teman-teman memang mau, memang serius, silahkan dibuktikan komitmen itu. Dan materi bukan patokan dan syarat utama. Menikah adalah komitmen keimanan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, rezekinya Allah kasih. Lu tadi lupa ditanya, mas kawin saya ke Teh Ani berapa? Maksudnya dari Teh Ani. Nggak gede, tapi yang kami butuh berkah. Yang penting dia ikhlas. Aslina wani diriungkeun. Ya selanjutnya dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Yang di belakang, kasihan. Mic-nya mungkin dari panitia bisa diberikan. Itu yang di belakangnya pakai kacamata ya tadi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz ya. Di era zaman sekarang kan mungkin banyak sekali orang yang melaksanakan pernikahan itu dilihat dalam kesiapannya gitu ya. Tapi kan tadi yang saya simak pembicaraan Ustadz di sini dengan istri, bahwa setiap masalah yang dihadapi itu adalah memerlukan tingkat kedewasaan kita gitu. Ya, saya Ustadz. Berdiri aja Kang, coba berdiri aja. Oh iya. Nah ya. Kemudian selain kedewasaan yang menunjang untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, itu apa sih Ustadz sebenarnya gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi-lagi di era sekarang itu banyak sekali orang yang sekiranya ini di luar pranikah gitu saja. Ketika dia melaksanakan pernikahan, itu dia serasa kalau misalkan mengeluarkan suatu mahar itu diantaranya harus ada seperangkat alat sholat dan Masjid, toilet, ya sanes nu kitu Ustaz. Gitu. Al-Quran dan seperangkat alat sholat gitu Ustaznya. Tah, itu teh kan kalau menurut saya mah udah bener-bener sakral gitu Ustaznya. Tapi kalau misalkan ngelihat di era sekarang kan, tadi balik lagi ke masalah tingkat kedewasaan gitu. Lagi-lagi ketika misalkan ada suatu permasalahan yang dihadapinya itu mendahulukan dengan egoisnya gitu. Kemudian diakhiri dengan suatu perceraian. Nah itu hukumnya sebenarnya apa sih Ustaz gitu ya? Ketika seorang itu menggunakan mahar, dia mengeluarkan mahar dengan Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Kemudian yang tiganya ini Ustaz, bahwa kita emang peran wanita itu sangat dipentingkan Ustaz ya, ketika menjalin suatu rumah tangga gitu. Nah, kemudian kan ada juga istilahnya al-um madrasatul ula gitu, bahwa ibu itu adalah madrasah yang utama bagi anaknya gitu ya. Kemudian di sini itu pantas nggak sih seorang laki-laki selektif ya Ustaz ya, selektif dalam mencari calon istrinya gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, atau misalkan yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama. Yang pertama itu tadi bagaimana menuju pendewasaan gitu ya Kang ya? Jadi gini, tadi kan permasalahan Ustadz itu kan yang disampaikannya ketika menyelesaikan masalah itu kedewasaan Ustadz ya.
Nah, selain kedewasaan gitu, yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Ketika si suami istri ini mungkin ya masih tingkat kedewasaannya masih belum matang gitu. Oke. Untuk pertama bab kedewasaan, tidak cukup dengan kedewasaan. Dewasa itu aplikasi dari kefahaman dan pemahaman diambil dari hadis Nabi, "Wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din fi akhlihi." Barang siapa yang dikehendaki sebuah keluarga itu kebaikan, dia difahamkan agama. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah selain kedewasaan? Di bawah kajian. Ada konsultan, ada parenting, tidak hanya orok, tapi kolot lagi kudu leuwih parenting. Ada konsultasi pranikah, ketika ada masalah, ada penengah. Waruduhu ilallah wa rasul, kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Ada rujukan hukum. Bagaimana ketika marah seorang istri, bagaimana ketika suami marah, kan ayat la'anahullahu, Allah melaknat ketika ada suami berhajat lalu pemajikannya nonggongan. Itu kan persoalan, harus dipahamkan. Kamu nggak boleh seperti itu. Nah, lahir keikhlasan menyikapi solusi, karena kan ada yang nggak siap juga dikasih solusi, pengennya egoisme nawe. Jadi ini yang kemudian meretakan rumah tangga. Maka betul kata Teh Ani tadi, entong sok maksakeun dan merasa benar, mesti harus benar merasa. Maka saya ketika di rumah tangga ada masalah, treatment syariahnya jalankan. Ketika ribut, entong langsung pulang ke orang tua. Karena penyesalan, maneh yang balik. Bawa sepatu kantong ngabeh koleksi maneh, budak bawa. Tapi pas ini udah ngilu. Kenaon coba pas saya gawe. Jadi diperhitungkan. Makanya kalau marah sedang berdiri, duduklah ketika marah. Kalau duduk masih marah, ini kan etika sunnah. Berbaringlah atau berwuduklah. Maka ketika ada kemarahan, aku tidur di sofa ya. Tapi panto tong dikunci, bising hujan turun, pikiran berubah. Tapi kan marah ada tetap. Marah ada tetap. Tunggungna tepatanya. Supaya kan sarung. Sare patonggong-tonggong. Belah itu, nges belah dia. Ya. Tapi kan orang berkebutuhannya, tiris hujan ngagabret, pura-pura wae labuh. Tinu sarung gebut, naon eta nu lagrak, sarung monya ngagebut jeung ngeusina. Nah, terjadi interaksi. Perlu jogging juga. Selain kedewasaan, perlu pemahaman apa itu hasanah tentang sakinah, mawadah, warahmah, itu yang harus lengkap dalam data rumah tangga. Ulah wacana hungkul samara, sakinah, mawadah, warahmah, tapi teu nyaho jeroanana. Nah, ini yang kemudian jadi ketimpangan dan bergeser nilai. Maka banyak keretakan di rumah tangga, dan ini chapter berikutnya. Ini kan pranikah yang ketiga. Bagaimana kalau menikah jadi beban dengan mitos budaya? Karena lawan tauhid itu budaya. Zaman Nabi, hadisnya yang pernah kita dengar, yasir wala tu'asir, basyir wala tunafir. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Rasulullah, aku pengen menikah. Aya awewena, masalah. Hayang kawin awewena juga orang dia. Rasul carikan solusinya. Daik, kalau Rasul mengatakan tentang apa yang dikatakannya, bagi orang beriman apa? Alasan untuk menolak seperti Julaibib bertemu dengan sahabat perempuan, dinikahkan. Boga teu mas kawinna? Eueuh ya Rasulullah, maneh mah parah. Geus awewena eueuh mas kawinnya teu boga. Bikinlah cincin walaupun dari besi. Nangtung duanana kobil tuh saking dimudahkannya menikah zaman Rasul. Sekarang riweuh. Kudu aya itu, kudu aya ini, disebut pre-marriage syndrome. Jadi persoalan setelah akan mengambil keputusan pernikahan. Gedung lah, hitungan tanggal lah, betul nggak? Dan adat orang tua, kudu kieu kudu kitu, sementara duitna eueuh, jadi menikah yang kemudian melelahkan. Kenapa lelah? Karena tidak lillah konsepnya. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena cintanya tidak bertuhan, tapi bernafsu, ingin kelihatan orang, selfie dan sebagainya. Nggak perlu, yang penting syariah dulu. Saya sama Teh Ani nikahnya sederhana banget, tapi berkahnya panjang, walaupun masalahnya juara ya. Tapi luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al khair itu apa? Kebaikan yang lahir dari pemahaman agama. Maka wa may yuridillah khair yufaqihu fiddin. Ada enggak kepahaman untuk menyikapi syariah yang namanya menikah dengan sunnah? Da sunnah mah teu riweuh, nyusun ngeunah saya duit bari ridho istrina. Kenapa perempuan Arab banyak yang perawan sudah tua? Karena berat budayanya, maharnya mahal. Ngeunah di Bandung atuh marurahnya. Tapi ya yang mahal tuh budaya, betul. Yang mahal tuh budaya, kudu dipusdai, kudu ieu mun aya duitna enggak masalah. Lamun eueuh rek kitu wae. Teu naon sih? Tapi teu naon ngan yakin moal naon-naon. Kan begitu.
Selanjutnya harus gak sih tadi ya menambahkan dari pertanyaan Kang Vino ya, yang terakhir, kira-kira kita harus gak sih selektif mencari seorang istri, karena kan peran wanita itu sangat penting banget gitu Kang nanti di keluarga seperti itu. Ada kategori sunnah, tungkahul mar'ah, nikahi olehmu perempuan laki-laki yang akan kau jadikan pasangan hidupmu, tulang rusukmu. Maka aku tanyakan kabar ke dokter, dok bagaimana keadaan tulang rusukku? Kata dokter baik-baik saja. Makanya aku tenang dengar kalian melalui diagnosa itu ya, karena tulang rusukku kan 4 ya, kan jodohku 4 ya, meja aja berdiri 4 ya. Jadi ada kategori memilih untuk pasangan, tunkahul mar'ah li jamaliha, wajahnya walaupun relatif ganteng cantik mah nu mutlak nu goreng mah ya. Lima liha, hartanya, materinya, kemapanannya. Lihasabiha, keturunannya. Tapi bukan faktor penting itu mah. Yang penting mah fadfar bidatid, kata Teh Ani tadi, unsur agamanya. Justru saya dulu keenakan sama orang tua berfasilitas. Teh Ani malah ngajak kontrak, out of the zona, out of the box, biar kelihatan kedewasaan suaminya. Kalau di rumah kan manja, mobil tinggal make, makan, terus mau sampai kapan? Teh Ani ngadat saat itu, ya ngontrak aja lah, biar segala sesuatunya kita nikmati berdua. Dan alhamdulillah berkah. Jadi kategorinya apa? Ya kategori sunnah, lihat wajahnya, lihat materinya, lihat turunannya. Tapi nggak penting yang 3 itu. Kata Nabi yang paling penting, fadfar bidatid, taribat yadak, unsur agamanya. Itu yang terpenting. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, yang terpenting dalam pernikahan itu bukan materialisme, tapi bagaimana dalam pernikahan tersebut kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman mungkin yang di sini masih dan nikah teh harus ada uang segini, harus ada uang segitu. Silakan disingkirkan mungkin perspektif-perspektif seperti tersebut. Mungkin teman-teman bisa lebih mengedepankan kira-kira visi misi saya nikah teh buat apa? Tujuan saya untuk nikah teh untuk apa? Apakah hanya untuk pemenuhan nafsu semata atau memang benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya mungkin saya juga yakin sih teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan ya, tapi karena waktu sudah berakhir ya, tadi sudah diingatkan juga sama teman-teman panitia. Nah mungkin dari Pak Ustadz Evi Effendi ada yang ingin disampaikan untuk sebagai statement akhir. Untuk modal dari diskusi dan seminar pranikah ini sudah sederhana. Iya karena budu wa iya karena stain. Menikah itu ibadah. Kalau niatnya lurus benar-benar mau ibadah, innallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah bukakan jalan. Saya saat itu nggak punya buat mas kawin, boga 30.000, berikan ABC susu 30 siki, mas kawinan ditraktir ke babaturan, ya orang boga duit. Dan 400.000 waktu itu diberi aya Intan Kalimantan lah sebagai cindera matanya. Nggak usah riweuh ku perangkat alat sholat, riweuh ku perangkat alat sholat, kudu musola, masjid, mimbar, speakernya, itu mah istilah saja. Yasir wala tu asir, permudah jangan dipersulit, basyir wala tu nafsir. Jadi beri kabar gembira, jangan takut ya. Jadi closing statement saya, niatna ibadah, nanti Allah cukupkan dan berikan jalan. Iya kana abudu wa iya kana stain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya, sok jen quotes. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan kebutuhanmu. Penuhi kebutuhanmu tentang aku, apa yang aku butuhkan darimu, nanti aku penuhi kebutuhan. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Maka sederhana saja, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan suatu. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Itu.